Selamat datang di channel kami. Peradaban kuno Sumeria tidak pernah berhenti memikat dan membuat penasaran. Para sarjana dan sejarawan terus sibuk mengungkap detail dan aspek baru dari peradaban ini, bahkan setelah berabad-abad penemuan pertama dilakukan. Lama terkubur di pasir waktu, Sumeria dan kota-kotanya adalah fondasi pertama dari seluruh kemajuan dan peradaban manusia. Karena itulah, ia tidak pernah gagal untuk mengesankan. Berikut adalah beberapa fakta paling menarik tentang peradaban Sumeria kuno. Tahukah sahabat, bahwa bangsa Sumeria termasuk bangsa pertama yang mengembangkan kalender? Tanggalnya sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, dan dibagi menjadi 12 bulan lunar, masing-masing berjumlah 29 atau 30 hari, mirip dengan bulan yang kita gunakan saat ini. Bangsa Sumeria tidak mempunyai minggu dalam kalender mereka, namun mereka selalu mempunyai hari-hari suci dan hari-hari bebas dari pekerjaan. Ini biasanya dirayakan pada tanggal 1, 7, dan 15 setiap bulannya. Tentu saja, setiap kota di Sumeria memiliki hari raya khusus yang dirayakan pada waktu berbeda. Setiap bulan dimulai dengan penampakan bulan baru. Bangsa Sumeria kuno adalah ahli matematika yang terampil, dan sangat maju hingga zaman kuno. Mereka mengembangkan sistem angka dengan angka 60 sebagai basisnya. Sistem ini dikenal sebagai sistem angka seksagesimal, dan masih digunakan sampai sekarang. Itulah sebabnya, kita memiliki 60 menit dalam 1 jam, 360 derajat dalam lingkaran, dan 60 derajat dalam sudut lancip. Bangsa Sumeria mengembangkan dan menyempurnakan sistem tersebut, lalu diteruskan ke bangsa Babilonia, dan dari mereka ke peradaban lain di dunia. Saat ini tentu saja sistemnya tidak sama, namun memiliki banyak persamaan dan asal-usul yang sama. Bangsa Sumeria terdiri dari banyak negara kota semi-independen, yang sangat berdekatan. Meski begitu, mereka tidak asing dengan konflik. Perang adalah hal pokok dalam kehidupan bangsa Sumeria, dan setiap kota mempunyai pasukan tetapnya sendiri. Ketika pertikaian mengenai perbatasan menjadi sebuah isu, terjadilah pertikaian dan pertumpahan darah. Salah satu hal yang menggambarkan awal peperangan Sumeria ditemukan di Standar Ur, sebuah pemandangan rumit yang ditemukan di makam Raja Ur-Pabilsak. Penggambaran penting lainnya ditemukan pada prasasti burung herring, yang menggambarkan prajurit yang disusun dalam formasi barisan. Ada kemungkinan, bangsa Sumeria yang menemukan taktik militer ini. Salah satu puisi epik pertama di dunia berasal dari bangsa Sumeria. Orang akan mengira bahwa peradaban kuno seperti itu tidak begitu menyukai puisi dan seni. Tapi anggapan itu salah. Bangsa Sumeria sangat maju pada masanya, dan menulis puisi epik pertama di dunia. Berpusat pada mitos pahlawan dan eksploitasinya, puisi itu benar-benar diukir di batu, disimpan dalam tablet tanah liat yang di atas garis-garisnya diukir dengan hati-hati. Tablet ini berisi pahlawan mitos manusia, serta dewa dan makhluk gaib. Epik Gilgamesh adalah wawasan yang mendalam tentang budaya dan kepercayaan bangsa Sumeria kuno, memungkinkan kita untuk lebih memahami kedekatan dan aspek kehidupan sehari-hari mereka. Peradaban Sumeria berkembang pesat selama berabad-abad, namun akhirnya menyerah pada invasi bangsa Amori yang berbahasa Semit, dan bangsa Babilonia yang berbahasa Akkadia. Perlahan-lahan ia mulai menghilang, kehilangan identitasnya, dan hilang dalam ingatan. Bahasa Sumeria tetap menjadi bahasa suci yang jarang digunakan, sampai akhirnya menghilang selamanya. Berabad-abad berlalu, berganti menjadi ribuan tahun, dan Sumeria sepenuhnya dilupakan oleh umat manusia. Baru pada tahun 1800-an, kerja keras para arkeolog yang sebagian besar berasal dari Inggris, berhasil mengungkap sisa-sisa peradaban dunia Sumeria ini. Setelah terlupakan selama ribuan tahun, Sumeria kembali menjadi sorotan. Sumeria, sebagai salah satu peradaban maju pertama di dunia, tentu saja mempunyai kota-kota pertama di dunia. Tentu saja, kota-kota tersebut bukanlah kota seperti yang kita kenal sekarang. Kota-kota tersebut lebih mirip permukiman perkotaan yang tumbuh di sekitar kuil-kuil besar dan zigurat. Dan salah satu kota pertama di Sumeria adalah Eridu. Saat ini, kota ini dianggap sebagai salah satu pemukiman Sumeria pertama, yang juga tumbuh menjadi salah satu negara kota paling kuat. Eridu terletak hanya 12 km dari Ur. Ketika dibangun, kota ini terletak kira-kira di garis pantai, dengan Teluk Persia terbentang di depannya. Kini, ribuan tahun kemudian, reruntuhan kota tersebut terletak jauh di pedalaman. Antara 500.000 dan 2 juta tablet tanah liat Sumeria telah digali hingga saat ini, dan hanya sebagian saja yang dibaca dan diteliti. Segala sesuatu tertulis di tablet ini, seperti cerita, puisi, kisah, keluhan, surat, pertukaran diplomatik, perjanjian, sejarah, dan sebagainya. Saat ini, lempenan tanah liat memberikan salah satu wawasan penting tentang kehidupan dan praktik bangsa Sumeria kuno, dan merupakan warisan sejarah yang tak ternilai harganya.
Salah satu perpustakaan tablet tanah liat terbesar ditemukan di sisa-sisa perpustakaan Ashurbanipal, Raja Besar Assyria terakhir. Reruntuhan tersebut berisi lebih dari 30.000 tablet tanah liat yang unik. Bangsa Sumeria dikenal karena inovasi dan penemuan mereka, beberapa di antaranya menentukan peradaban selanjutnya. Salah satunya bisa jadi adalah alat musik petik, lebih khusus lagi kecapi. Meskipun tidak diketahui secara pasti apakah kecapi tersebut merupakan desain Sumeria, namun dapat dipastikan bahwa kecapi yang ditemukan di Ur adalah instrumen tertua yang masih ada di dunia. Kecapi dibuat dan dihias dengan indah, ditemukan terjepit dan terfragmentasi. Kecapi itu bertanggal sekitar 2550 sebelum Masehi, yang berarti kecapi itu berusia lebih dari 4500 tahun. Kecapi juga ditemukan di pemakaman kerajaan Ur, di sebuah makam mewah milik seorang wanita berpangkat tinggi, yang kemungkinan besar adalah seorang ratu. Dibuat dari kayu, perak, emas, dan bahan berkualitas lainnya, barang-barang tersebut tentu saja merupakan simbol kekuatan dan prestise, dan menegaskan kepada kita bahwa bangsa Sumeria mengetahui dan menyukai musik dan seni. Bangsa Sumeria juga menyukai bir dan pembuatan bir, sampai-sampai mereka memiliki dewi dalam hal itu. Namanya Ninkasi, dan dewi ini dihormati oleh semua peminum bir di Sumeria kuno. Penting untuk dicatat, bahwa bir kuno tidak sama seperti bir modern. Bir itu kental dan lembek, dan sangat bergizi. Bangsa Sumeria mengkonsumsinya melalui sedotan dan saringan khusus. Bir dikonsumsi oleh rakyat jelata dan bangsawan, dan diseduh dalam jumlah yang sangat banyak. Tablet tanah liat dengan resep pembuatan bir khusus ditemukan, serta tablet yang mencatat penjatahan bir untuk pekerja. Dan sekedar informasi, para pekerja di Sumeria dibayar dengan jatah harian berupa bir. Daftar Raja Sumeria adalah sebuah karya sastra yang disusun sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, dan disimpan di beberapa loh tanah liat. Ini mencantumkan kota-kota Sumeria, raja-rajanya, dan lamanya pemerintahan mereka. Ini membantu para arkeolog untuk mempelajari lebih lanjut tentang berbagai penguasa Sumeria kuno. Dan sebenarnya, semua penguasa dalam daftar itu adalah laki-laki. Namun ada satu wanita dalam daftar, yaitu Ratu Kubaba. Sebelum naik tahta, dia adalah seorang pembuat bir yang memproduksi bir untuk penggunaan komersial. Dia adalah Ratu Kish, sebuah negara kota penting di Sumeria kuno. Dia diikuti naik tahta oleh putra Pusur Suen, dan cucunya, Urzababa. Bagaimanapun juga, Sumeria bukan hanya dunia bagi laki-laki. Bangsa Sumeria maju dalam banyak hal. Tentu saja, salah satu penemuan terpenting mereka adalah menulis. Alfabet paku mereka adalah salah satu sistem penulisan paling awal di dunia. Pada awalnya, itu hanyalah sejumlah simbol dan gambar yang dimaksudkan untuk mewakili kata-kata dan tindakan. Seiring waktu, ini berkembang menjadi sistem penulisan kompleks yang terdiri dari banyak irisan kecil. Diukir dengan stylus khusus, simbol-simbol ini ditulis pada tablet tanah liat lunak, yang kemudian dipanggang dan dikeraskan. Ini adalah sistem penulisan yang efisien, rumit, dan canggih yang jauh lebih maju pada masanya. Saat ini, para arkeolog dapat belajar banyak tentang Sumeria kuno, berkat penguraian aksara paku pada abad ke-19. Namun, hal ini merupakan proses yang sangat melelahkan, dan naskahnya sendiri masih menjadi misteri selama beberapa abad setelah penemuannya. Sumeria kuno terbagi menjadi beberapa negara kota semi-independen. Beberapa di antaranya yang paling kuat adalah Ur, Bet-Tibira, Eridu, Surupak, Sipar, Lagas, Kish, Nippur, dan lain-lain. Dan masing-masing kota ini memiliki dewa pelindungnya sendiri. Ada kuil mewah yang didedikasikan untuk dewa-dewa ini di setiap kota, serta zigurat besar yang berbentuk piramida. Ada sekitar 7 dewa utama Sumeria, dan ratusan dewa kecil. Misalnya, Sipar adalah tempat pemujaan untuk Dewa Matahari Utuh, atau Samash bagi orang Akkadia, sedangkan Surupak adalah kota Dewi Ninlil. Sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, kejayaan bangsa Sumeria telah merajut warisan yang kaya akan kebijaksanaan, seni, dan pencapaian teknologi. Meskipun mereka mungkin telah lenyap dari peta sejarah, namun warisan mereka tetap hidup dalam jejak budaya manusia modern. Terima kasih telah menemani kami dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban di dunia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.